Bab 489. Pada pukul 7 pagi, Claire bangun dengan tenang. Charlie mendengar gerakan itu dan buru-buru berpura-pura tidur, terbaring tak bergerak di lantai. Setelah Claire bangun, duduk di tempat tidur dan berbaring, menatap Charlie yang sedang tidur di lantai, tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Sejak Charlie menikahinya dan menjadi menantu yang tinggal di rumah, dia telah tidur di lantai selama lebih dari 3 tahun. Saat pertama kali menikah, Claire benar-benar tidak merasakan apa-apa tentang Charlie, dan sama sekali tidak menyukainya. Namun, setelah bergaul selama beberapa tahun ini, dia tidak tahu mengapa, dia semakin merasa bahwa dengan Charlie di sisinya, dia akan merasa sangat aman. Terkadang, bahkan karena takut dia akan meninggalkannya tiba-tiba. Selama periode waktu belakangan ini, begitu banyak hal telah terjadi di rumah, dan itu membuat Claire semakin merasa bahwa Charlie sebenarnya adalah orang yang paling bisa dia andalkan di dunia ini. Selain dia, kerabat tersayang lebih dari satu. Tidak dapat diandalkan. Secara alami, tidak perlu membicarakan nenek, dia tidak menganggapnya sebagai keluarga sama sekali. Adapun ibunya, juga sulit untuk mengucapkan sepatah kata pun. Di mata ibunya, dia adalah alat baginya untuk mencapai puncak kehidupan dan menjalani hidup yang kaya. Bahkan jika dia telah menikah dengan Charlie selama lebih dari 3 tahun, dia masih berharap dia dan Charlie bercerai dan kemudian menikahkannya dengan seorang pria kaya. Tapi ayahnya bingung sepanjang hari, dia akan membakar banyak bau jika tidak mendapat masalah di luar, apalagi memberinya sedikit dukungan pada saat-saat kritis. Oleh karena itu, tampaknya Charlie, yang sedang tidur di lantai, adalah yang paling menenangkan. Tepat saat dia melihat Charlie dan kehangatan di hatinya melonjak, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Begitu dia mendongak, dia melihat ibunya Elaine bergegas masuk dengan piyama dengan agresif. Claire tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Bu, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk?" Elaine dengan cepat berlari ke sisi lain tempat tidur, melihat ke bawah, dan melihat Charlie tertidur di tanah. Kemudian dia menghela napas lega dan bergumam, "Saya mengalami mimpi buruk. Aku bermimpi kamu hamil anak Charlie, itu hampir membuatku takut sampai mati. Jadi aku datang untuk melihat apakah Charlie tidur di tempat tidurmu." Untungnya tidak. Setelah berbicara, Elaine mengingatkannya sambil memijat jantungnya. "Sudah kubilang, aku tidak bisa membiarkan Charlie naik ke tempat tidurmu, apa kau mendengarku?" Claire kesal dan berkata, "Bu, Charlie dan saya adalah suami dan istri, tidak peduli bagaimana kami tidur." "Banteng itu." Elaine mencubit pinggangnya dan berkata, "Kamu dilahirkan untukku, semuanya ada hubungannya denganku. Aku tidak bisa membiarkan tubuh putriku ditempati oleh sutra bau ini." Claire berkata dengan marah, "Bu, Charlie menyelamatkan hidupmu." Elaine, dengan satu tangan di pinggul dan mengayunkan satu tangan, berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bicara padaku tentang hal yang tidak berguna itu, ibumu dan aku telah berjalan di arena selama bertahun-tahun, hanya mengandalkan 4 kata, tak berperasaan." Setelah berbicara, Elaine menambahkan dengan serius, "Kamu harus pintar, seorang gadis, yang paling berharga adalah tubuhnya, tubuhmu, dengan penampilanmu, akan menceraikan Charlie di masa depan. Mengapa Anda tidak dapat menemukan miliarder? Pada saat itu, bukankah keluarga kita akan mekar sepenuhnya?" Claire mengguncang selimutnya dengan marah, bangkit dan berkata, "Aku terlalu malas untuk memberitahumu, aku akan mandi." "Hei, bocah." Elaine buru-buru mengejarnya, ingin terus mendidiknya. Charlie membuka matanya hanya setelah para ibu meninggalkan rumah, dan merasakan sedikit api di hatinya. Ibu mertua iblis ini benar-benar serigala bermata putih yang tidak dikenal, dan dia harus memberinya pelajaran suatu hari nanti. Bab 490. Pada pukul 7.30, Charlie berpura-pura baru saja bangun, dan setelah bangun untuk mandi, dia keluar untuk membeli sesuatu dan kembali lebih awal. Claire buru-buru pergi ke perusahaan setelah makan. Elaine meletakkan piring dan dia harus menyeret kakeknya Jacob ke Villa Thompson. Villa belum direnovasi, dan dia telah kehilangan sedikit kesabaran. Jacob tidak mau pergi dan membujuknya, ada beberapa lantai di villa itu, yang jumlahnya mencapai 1.000 meter persegi. Dekorasinya sudah sangat melelahkan. Jika Anda berkata kurang, Anda harus merencanakan sesuai dengan waktu lebih dari setengah tahun. Tidak ada gunanya jika Anda cemas. Elaine berkata tidak puas, "Saya tidak peduli. Saya sudah cukup tinggal di rumah yang rusak ini.
Jika dekorasi tidak bagus bulan depan, maka saya lebih suka tidur di villa yang kasar daripada tinggal di sini. Setelah selesai berbicara, Elaine mendesak, jangan bicara omong kosong, ganti pakaian dengan mati rasa, antar saya untuk melihat, dan dorong kemajuan, jika tidak, saya akan mengambil semua botol dan kaleng yang Anda beli. Aku akan membuangnya. Yakub tidak memiliki apa-apa untuk dikejar dalam hidup. Dia hanya suka mengutak-atik barang antik. Meskipun dia selalu diskamet dan membeli banyak barang yang compang-camping, dia sendiri selalu merasa bahwa barang-barang itu sangat berharga, meskipun sekarang tidak berharga, tunggu beberapa tahun. Itu akan sangat berharga, jadi selalu dianggap sebagai harta karun. Sekarang Elaine mengancam akan membuang semua hartanya, dia segera mengalah, oke, tidak bisakah aku pergi denganmu? Elaine mendorongnya dan berkata, lalu apa yang masih kamu tulis? Ganti pakaianmu. Jacob berkata dengan wajah sedih, aku belum menghabiskan setengah dari adonan goreng, lagi pula kau biarkan aku menghabiskan makananku. Makan, kamu tahu cara makan? Elaine berkata dengan kesal, kamu akan segera menjadi seperti Charlie. Setelah makan, tidur, makan, dan tidak ada lagi. Jacob berkata dengan tatapan muram, oke, aku tidak akan makan lagi. Setelah berbicara, cepat-cepat bangkit dan berganti pakaian. Ketika dia kembali setelah mengganti pakaiannya, Elaine mendesaknya untuk keluar. Melihat bahwa semua orang di keluarganya telah pergi, Charlie mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Gang, memintanya untuk mengirimkan lebih dari 30 bahan obat aneh yang dia minta sesuai dengan permintaannya, dan dia akan memperbaiki sedikit pil permajaan. Qin Gang secara alami setuju dan berkata bahwa dia akan membawa obat kepadanya sesegera mungkin. Begitu dia menutup telepon, Charlie menerima panggilan dari Tianqi. Begitu Tianqi muncul, dia dengan hormat bertanya, Tuan. Wait, apakah Anda menangkap orang Jepang yang mengambil obat kemarin? Tangkap dia. Charlie tersenyum dan berkata, aku menggali lubang untuk mereka, tapi mereka melompat masuk secara tak terduga. Tianqi terkejut dan berkata, Tuan. Wait, saya mendengar dari teman-teman saya di lingkungan medis pagi ini bahwa Masao Kobayashi dari Kobayashi Pharmaceuticals di Jepang meninggal dunia karena penyakit mendadak pagi ini. Ini, bukankah seharusnya Anda memberitahu saya 4 pil yang Anda berikan? Apakah pil terkait dengan kejadian itu? Charlie berkata dengan lemah, Masao meninggal karena 4 pil yang kuberikan padamu. Keempatnya sama sekali bukan obat mujarab, tapi racun. Tianqi sudah lama berharap Charlie memberinya masalah dengan pil. Mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi berseru, Mr. Wade, kamu benar-benar tahu hal-hal seperti dewa. Jika Anda tidak berencana ke depan, obat ajaib yang Anda berikan kepada saya mungkin hilang. Orang Jepang mengambilnya. Saat berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara cucu perempuan Tianqi, Zofia di telepon, berkata, kakek, Tuan Barena Wei dan Liang Wei dari keluarga Wei ada di sini. Keluarga Wei? Tianqi mengerutkan kening, apa yang mereka lakukan di sini? Charlie mendengar ini dan tersenyum, saya mendengar bahwa setelah Fredman meminum obat keluarga Wei kemarin, akarnya mulai membusuk. Mereka datang untuk memohon padamu, mungkin mereka hanya berharap kamu bisa membantu. Tianqi segera berkata, Tuan. Wait, jangan khawatir. Bastard Fredman itu berani tidak menghormatimu, bahkan jika dia mati di depanku, aku tidak akan menyelamatkannya.